Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada suatu hari, Sa'id bin Jubair sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ia membacakan surah Al-Fajr hingga ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan ridha dan ridhoi. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan ayat ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, betapa baiknya ayat ini, betapa indahnya ayat ini. Ma ahsana hadza ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, amma innal malak sayaqulu laka hadza ya indal mauti ya Abu Bakar. Ketahuilah wahai Abu Bakar, sesungguhnya malaikat itu akan mengatakan ini kepadamu ketika wafatmu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah kata-kata yang akan diucapkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika wafatnya beliau. Bagaimana dengan wafat kita kelak? Maka inilah kata-kata juga yang diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang tenang jiwanya ketika wafatnya mereka. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang tentram jiwanya ketika wafatnya mereka. Siapa yang tidak ingin ketika wafatnya kelak dibacakan ayat ini kepada para malaikat? Siapa yang tidak mau ketika wafat kita malaikat turun kemudian mengatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan ridha dan diridhoi. Said Qutb mengatakan dalam tafsir Zilal fi Zilal Quran, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu adalah al-mutmainnatu ila rabbiha, hati yang ridha kepada Allah, hati yang tenang kepada Rabbnya. Wal mutmainnatu ila tariqiha, hati yang tenang kepada ketaatan kepada Rabbnya. Wal mutmainnatu ila qadarillahi biha, dan jiwa yang tenang dalam menghadapi semua takdir yang Allah tetapkan kepada mereka. Wal mutmainnatu fi sarra wad dharra, ketenangan di dalam kesenangan maupun kesulitan, ketenangan ketika diluaskan, dilapangkan, dan juga ketenangan ketika disempitkan, ketenangan ketika rezekinya itu diberikan berlimpah, dan ketenangan ketika rezekinya itu ditahan. Itulah ketenangan yang tidak ada keraguan di atasnya. Itulah ketenangan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian, maka Allah akan memberikan juga jalan keluar dan solusinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, agar hati kita tenang, agar hati kita tentram, dan agar kita kelak ketika wafat kita turun malaikat membacakan ayat-ayat ini, maka salah satu caranya itu adalah dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fussilat ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah di dalamnya, maka akan turun malaikat dan mengatakan kepada mereka ketika wafatnya mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian atas surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Wahai kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam tafsirnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, beliau mengatakan ada 3 pendapat tentang istiqamah di dalam ayat ini. Yang pertama adalah al-istiqamatu ala tauhid, yaitu istiqamahnya hati kita atas tauhid, istiqamah hati kita atas la ilaha illallah, istiqamah hati kita
atas rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahnya hati kita atas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahnya hati kita atas doa dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah hati kita inilah, insya Allah, jika hati kita telah istiqomah, maka insya Allah istiqomah pula amal kita, maka istiqomah pula iman kita. Sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Maka tidaklah bisa istiqomah iman seseorang, tidaklah bisa istiqomah amal seseorang, tidaklah bisa istiqomah amal anggota tubuh seseorang hatta yastaqima qalbuh, hingga istiqomah pula hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak bisa pula istiqomah hatinya hingga istiqomah pula lisannya. Maka ini yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Istiqomahkan hati kita atas tauhid, atas rasa takut kita, khauf, waraja, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu al-istiqamah ala taatillah. Istiqamah atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Istiqamah kita atas tilawah Quran kita. Istiqamah kita dalam sedekah kita. Istiqamah kita dalam solat-solat kita. Maka inilah istiqamah yang kedua. Bagaimana istiqamah kita dalam ibadah kepada Allah dan juga istiqamah dalam menjauhi seluruh larangannya. Sedangkan yang ketiga adalah al-istiqamah itu adalah ikhlas wal amal ilal maut, yaitu istiqamah kita atas keikhlasan kita dan istiqamah kita terhadap amal kita dalam menghadapi kematian kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, keikhlasan itu adalah suatu hal yang berat. Bahkan menjaga keikhlasan itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Membangun masjid itu berat, tapi menjaga keikhlasan ketika masjid itu telah terbangun itu lebih berat. Kadang-kadang kita mengatakan tanpa sadar, kalau bukan karena saya, maka masjid ini tidak akan terbangun. Kalau bukan karena saya, maka bla 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 bla. Kalau bukan karena saya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu contoh kita tidak bisa menjaga keikhlasan kita. Kemudian juga ketika kita belajar tahsin, ketika kita belajar cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu berat. Tetapi ketika kita berhasil membaca Quran dengan baik dan benar, menjaga keikhlasan itu jauh lebih berat. Maka kadang-kadang terbesit di dalam hati kita ketika mendengar orang bacanya tidak baik, ada rasa merendahkan orang itu, ada merasa, wah, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Maka akan ada rasa ujub dan rasa riya. Maka menjaga keikhlasan itu berat bagi kita. Tapi inilah kita istiqomah dalam menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal kita, dalam sedekah kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam membaca Quran kita. Maka menjaga keikhlasan itu berat. Ketika di dalam bulan Ramadan ini kita bisa membaca, mungkin bisa khatam 1 kali, bisa khatam 2 kali, bisa khatam 3 kali, itu berat. Tapi menjaga keikhlasan kita ketika kita bisa melampaui itu semua, itu jauh lebih berat. Kadang-kadang timbul rasa ujub kita, rasa ujub terhadap ibadah yang kita lakukan. Maka kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, maka marilah kita mencoba untuk istiqamah di dalam bulan Ramadan ini dari awal hingga akhirnya, karena inti dari Ramadan itu adalah 10 malam terakhir. Dan bagaimana pula kita kelak nanti setelah keluar dari bulan Ramadan, kita juga bisa istiqamah pasca Ramadan, kita bisa istiqamah ba'da Ramadan, dan terus kita bisa istiqamah hingga wafat kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Rabbmu hingga datangnya kematian kepadamu. Maka insya Allah kita berdoa kepada Allah agar hati kita ini bisa istiqamah, agar ibadah kita juga bisa istiqamah, dan agar keikhlasan kita ini bisa istiqamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.